warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah. Pak. Indah kita bertemu lagi dalam pendampingan individu ketiga program PDP angkatan 9 yang Ibu Indah ikuti sekarang. Tidak terasa waktu sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Nah, sebelum kita melakukan diskusi dan juga membahas permasalahan Ibu selama dalam kegiatan PDP ini, bagaimana kondisi Ibu Indah? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga memang karena ada cuaca baru, kena ada hujan gitu, jadi ada perubahan itu agak sedikit, tapi alhamdulillah tidak berpengaruh gitu. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah kesehatan yang prima sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung kita dengan baik. Benar ya? Baik, benar, kita akan berbincang-bincang dalam kegiatan pendamping individu 3 yang sudah kami sampaikan jadwal. Yang untuk tema pada bulan ini adalah Bu Indah melakukan suatu pendamping individu bersama kami, yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pada kegiatan ini nanti fokus pendampingan kita itu adalah refleksi hasil survei feedback 360 derajat serta penilaian Ibu Endang sendiri sebagai calon guru penggerak tentang potensi Ibu sebagai guru penggerak. Nah, di sini nanti sudah Ibu lakukan langkah-langkah awal mulai dari P1 kalau tidak salah kami sampaikan data Ibu sehingga sampai di P2 sudah kami ingatkan lagi harus diinput dalam MS dan diolah kemudian pada P3 ini. Dan yang kedua nanti diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional atau KIC dengan fasilitator. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokal karya kedua tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Kami ingin memastikan apakah Ibu sudah melaksanakan tahapan Bagja tentang visi Ibu untuk mewujudkan prakasa perubahan di sekolahnya. Baik Bu Endang, sebelum kita mulai kami ingin memastikan apakah telah Ibu input instrumen lembar umpan balik atau lampiran 5 ke LMS sesuai dengan responden mulai dari Ibu sendiri, kepala sekolah, teman sejawat dan murid atau siswa Ibu ke dalam LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah Pak, saya sudah menginput umpan balik dari mulai pimpinan kepala sekolah Haji Farid, kemudian dari rekan sejawat ada 5 guru, kemudian peserta didik ada 5 juga. Jadi sudah semua di umpan balik tersebut di input di LMS Pak. Jadi sudah Ibu input ya. Kita lihat sekarang inputan Ibu untuk kegiatan umpan balik. Nah, di sini memang pada P2 itu sudah terdata Ibu untuk asesmen mandiri sudah komplit. Terus umpan balik kepala sekolah sudah komplit. Umpan balik rekan sejawat berapa orang tadi? 5 orang ya. Ada nama-namanya jelas gitu Bu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Ibu bisa menganalisis kelima orang itu dari umpan balik yang mereka berikan kepada Ibu. Dan juga kuesioner untuk murid SMP ya, paling akhir ya. Iya, itu sudah Ibu masukkan berapa orang Bu? Ada 5. Itu 5 orang itu siswa satu kelas atau acak? Acak. Jadi berapa kelas yang Ibu ajar? Saya mengajar ada 5 kelas. 5 kelas. Iya. Jadi 5 kelas. 5 kelas ini di kelas berapa aja yang Ibu ambil sampel? Yang ambil sampelnya sih di kelas 8 Pak. Iya, kelas jadi 8A. Dari kelas berapa tuh? Kelas 8A, B, C, D. 8A sampai D. E ya? Iya. 8E. Jadi satu-satu begitu? Satu-satu. Oh, satu-satu orang. Iya. Jadi artinya Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran apa saja, misalnya berdiferensiasi, KIC, budaya positif kepada ke-5 kelas itu ya. Tapi nanti pada prinsipnya nanti pada saat kita nanti akan melaksanakan supervisi, kita akan fokus kepada satu kelas saja gitu, nggak keburu ke 5 kelas kita harus kita nilai gitu ya. Nah itu nanti nilai kelas berapa tuh rencana Ibu? Rencananya 8B Pak. 8B. 8B. 8B ya. Kita 8B
itu ya. Iya. Baik Bu, setelah itu nanti Ibu juga sudah kami lihat di sini melakukan refleksi umpan balik kompetensi guru penggerak ya, sudah konkret Ibu lakukan. Nah, itu memang sudah kami peneliti ya. Jadi nanti kan kita bahas nanti pada kegiatan berikutnya ya. Ibu juga sudah ada gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah data yang Ibu masukkan sama dengan data yang kami pegang dan sama dengan data di LMS. Baik Bu Endang, kita ingin melihat dan menanyakan sampai sejauh mana berjalan selama 1 bulan terakhir ini tentang proses kegiatan pembelajaran daring dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan individu sebelumnya. Nah, pertama kita akan membahas dahulu tentang rencana tindak lanjut dari pendampingan Ibu sebelumnya, yaitu ada pendamping pada individu kedua. Nah, tindak lanjut apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan selama sebulan terakhir ini? Yang pertama, saya sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ya Kak ya. Itu yang tindak lanjut itu apa saja? Tugas-tugas Ibu yang Ibu harus lakukan pada pendamping individu ketiga ini pada saat itu. Ya, mulai dari menyebar kuesioner gitu apa aja ya, gitu. Berarti langkah pertama saya menyebarkan kuesioner, ya kemudian meminta untuk umpan balik kepada pimpinan, kemudian kepada 5 guru atau kasijawat dan 5 siswa Pak. Nah itu setelah umpan balik setelah selesai itu ya Ibu apakan umpan balik? Itu kemudian diinput di LMS. Baik Ibu Indah, kita masuk ke sesi kedua, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak yang telah Ibu sebarkan. Ya, Baik Bu Indah, sebelum kita mulai melakukan diskusi, apakah Ibu Indah masih ada data yang sudah dilihat, ada dari Ibu Indah, dari kepala sekolah dan sebagainya ya, sampai ke teman sejawat dan siswa ya. Nanti kita akan mengeceknya dan di sini nanti kami lihat bahwa Ibu Endang juga sudah memasukkan umpan-umpan balik ini. Nah, jadi artinya sudah lengkap semua bahan yang Ibu Endang masuk ke dalam LMS dan akan kita bahas pada pagi ini pada pendamping dan pendampingan individu ketiga ini. Nah, Bu Endang, kalau kita lihat bahwa kami ingin menggali apa saja kemampuan Ibu dan sebagainya dalam refleksi kegiatan hasil survei ini. Nah, dari hasil feedback ini, jadi ini ada berapa unsur berarti? Ada pimpinan, ada kasijawat sama peserta didik. Jadi berapa unsur? Ada 3. Ibu Endang masuk. Masuk Ibu Endang. Jadi Ibu Endang nilai apa? Sama dengan atau 4 atau tidak klop nanti kan begitu. Ada 4 unsur ya. Nah, jadi artinya tetapi di sini kita akan membahas 3 unsur, Bu ya. Jadi nanti berdasarkan hasil feedback tadi terhadap kompetensi Ibu maupun asesmen mandiri yang Ibu isi sendiri, apa yang kurang baik? Atau yang perlu ditingkatkan menurut responden tadi terhadap kompetensi Ibu. Tolong dijelaskan menurut masing-masing responden. Kita mulai dari kepala sekolah terlebih dahulu. Baik, Pak. Untuk umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah ada di poin 10 Pak, yaitu CGP membantu menganalisa permasalahan pembelajaran rekan sejawat, itu masih ada di poin ke yang kurang ya, poin yang kurang Pak, di mana poin tersebut berarti praktik yang diharapkan sudah sering dilakukan ya, namun belum konsisten dilaksanakan Pak. Oh, jadi yang menurut beliau masih kurang baik ditingkatkan ya, karena di sini memang kami lihat betul poinnya masih 3 praktik yang diharapkan sudah sering dilakukan dan sudah memiliki jadwal yang rutin, hanya belum konsisten dilaksanakan ya. Ada 5 anak, ada 5 anak, Dia, Wanda, Ivana, Ivana Pak.
Dari siapa? Kifana, Kifana. Kifana Ya. Ya, kita lihat Kifana, Pak. Kifana yang mewakili teman-temannya. Ya. Ya. Kifana itu ada di poin 1.1.3 Pak. Di Nomor depan. 1.1.3. 113 ya. Ya, tuh. Ya, coba Nah, dibaca. Guru mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Oh, Ya. jadi anak-anak berdasarkan pengamatan yang dilakukannya menyatakan bahwa ibu masih sering ya, jadi belum konsisten juga ya, belum selalu ya. Iya. Coba kami akan periksa kelima anaknya apakah ada yang di bawah. Lagi mereka memberikan umpan balik kepada ibu. Ya, jadi Ada, kalau Pak. kami lihat Iya. di sini ya, memang betul bahwa anak-anak ibu ya, ada terdapat kepada kami. Nah ini Iya. artinya ada. Ya, coba ibu lihat yang dari Safa. Safa ya. Oh iya. Safa Pak, iya ada. Yang dari Safa. Oh, Safa. Ya, ketemu. Ada. Ya, coba Iya. ibu lihat pada poin 124. 124. Nah ya, guru mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas ataupun sekolah lain. Ya, jadi artinya pada 124 itu ya dia mau memberikan ibu nilainya ya sekali atau jarang Iya. atau poin 2 itu satu. Ya, Terus yang kedua ada lagi pada poin 243. 243 guru memberikan kesempatan kepada orang tua atau murid untuk mengajar menjadi guru pada tamu pada hari tertentu. Ya, dimasuk dalam catatannya nanti. Nah, dari semua hal ini, Bu, kita mulai dari umpan balik Bapak Kepala Sekolah tadi ini. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan potensi guru penggerak Ibu agar bisa dimiliki dengan lebih baik lagi. Ya, dari pertama masuk untuk pusat tadi. Ya, yang dilibatkan adalah seluruh warga sekolah. Baik, yang masukan dari pusat tadi apa? Siapa saja yang Ibu libatkan? Oh iya, ya berarti pertama adalah guru, terus murid, terus kemudian tenaga kependidikan. Murid, murid terlibat, diajak mereka diskusi. Oh tadi, oh iya, TU Pak. Kan kepala sekolah tadi cuma bukan Oh, saya, iya. kepala sekolah tadi apa yang Iya, iya, masalah iya. yang Oh iya itu kompetensi ya. jangan berulang lagi gitu. Iya. Ini Pak mengajak memotivasi guru untuk pengembangan diri, memotivasi teman sejawat. Nah, beda ya, guru ya. Ya, guru. Nah, guru ini nanti ya, ini kan menganalisis pembelajaran rekan sejawat. Itu nanti apakah Ibu pelajaran IPA saja atau Ibu kepada pembelajaran lain juga? Pembelajaran lain juga Lebih luas. luas. Sekarang IPA berapa orang gurunya? IPA-nya ada 4, rombalnya 21. Belajar yang ngajar IPA. Oh. Yang Iya. ngajar IPA, Yang belajar ngajar- kamu dengan Ibu. Yang ngajar IPA 4 orang. 4 orang. Nah, yang guru lain berapa orang? Semua dari IPA. Semua itu guru 31. 32 sama Kepsek. Nah, sekarang Ibu lebih ringan berinteraksi dengan 4 orang atau 3? 4 orang. 4 orang. Jadi ada yang terlibat untuk menjabarkan apa yang diminta oleh sekolah cukup 4 orang. 4 orang guru. Iya. Nah, tadi Ibu menyatakan bahwa tidak akan melibatkan orang lain. Orang di luar ahli gitu. Enggak Di lingkungan sendiri ya. sendiri. Nah, oke ya. Jadi yang terlibat adalah kepala sekolah, ya, ibu sebagai guru penggerak, 4 orang guru. Pak. Terus yang akan Ibu libatkan pada masukan dari teman sejawat. Terus Soalnya, ya, ini tadi teman sejawat tadi memberikan masukan bahwa mengembangkan guru merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajar murid. berarti yang dilibatkan adalah siswa.
Mereka mendorong meningkatkan Ini kepemimpinan. sesuai dengan kebutuhan belajar dengan murid. Yang pertama, kepala sekolah terlibat Ya, kepala sekolah. Terus guru penggerak, ya, terus teman sejawat, Jawa, terus siswa. ya, masing-masing siswa. Jadi artinya yang bapak ibu buat adalah guru, ya, guru lingkungan, bahasa Indonesia semua, bukan hanya IPA ya. Tapi kalau yang pertama tadi IPA saja. Iya. Ya, yang ketiga dari siswa bagaimana siapa saja yang terlibat? Yang pertama Yang siswa ya. Pertama berarti siswa sendiri. perlu izin nggak dari kepala sekolah untuk melakukan kegiatan ini? Perlu. Nah, guru penggerak. Terus nanti orang tua. Orang tua itu nanti mungkin dipilih berapa orang kira-kira? Kali dipilih dari anggota. Satu kelas berapa orang kira-kira orang tua mau dilibatkan? Paling 2 ya. Hah? 2. 2 orang. 2 kali 5, 10 orang. Cukup 1 kali Pak. Cukup 1. Kan 1 kali berapa siswa? 1 aja Pak. Kan di sini kan dia minta istilahnya nggak rutin, karena rutin. Jadi kalau misalnya ada berapa? 8, 5 kelas. 5 kelas itu kan itu misalnya 1 kelas 1 orang. Jadi minggu ini si A, minggu depan si B, rutin. Jadi nanti yang dari kelas 8A 1 orang dia masuk nanti ke 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. Atau bagaimana? Jangan ke bapak, ibu sendiri yang merencanakan Ya. agar kegiatannya rutin. Jadi berapa orang tua mau dilibatkan? Cukup 1 ke 5 kelas. 1 kelas berapa orang? 1 kelasnya kalian 5 kali 4. 5 orang. Iya. Banyak anak. Mau belajar apa mereka? Mau memberikan materi apa mereka? 1 ya Pak. Jangan sembarangan ibu berpikir itu, biar bisa terrealisasi. Tapi kalau memang ibu bisa, tidak masalah. 1 Pak. Jadi supaya efektif. 1 kali saya ngajar 4 kelas. Berarti 4 orang dengan didampingi oleh 1. Jadi 1 kelas 1 orang. Iya. Ibu ngajar kan 5 kelas. Iya. Kenapa hitungnya 4? 5 orang kok. Kan yang satunya kelas 7. Kelas 7 Pak. Oh, kelas 7. Iya. Tadi bilang kelas 8 semua. Enggak, 8-nya 4, kelas 7-nya 1. Dalam ibu sampai kata-kata 8A, 8B, 8C, 8E gitu kan. Enggak, 8-nya itu kan yang buat untuk studi banding Pak. Oh, Iya. kelasnya semua berapa? Kelas 8 itu ada 7. Ada 7. Ya, saya ngajar 4 kelas. Oh, jadi ibu pegang kelas 4. 4, Kelas 7-nya 1. Ya. Nah, jadi artinya terlibat juga kelas 7 ya. Ya. Jadi kelas 7 ini terserah ngatur karena itu antar kelas. Jadi bisa saja nanti orang tua murid di kelas 8A bisa juga terlibat di kelas 7-nya biar mereka tahu. Kecuali kalau ibu mau surveinya nanti pada satu kelas. Kalau digabung Pak, yang kelas 7 ikut kelas 8 Itu boleh. kan urusan ibu mau Iya. gabung atau mau Berarti boleh ya. Ya. itu kan ibu buat programnya. Ya. Sip. Baik, dengan demikian ibu sudah bisa berpelajaran ya, jadi itu tolong dikoreksi lagi ya, umpan balik dari siswa tadi tidak plok dipaskan bakat yang ibu laporkan dengan faktanya. Terus yang kedua ibu nanti akan membuat program dari umpan balik dari kelas sekolah tadi, dari menjawab dan juga dari anak murid ibu menjadikan suatu program sehingga diharapkan semua kompetisi ibu bisa meningkat menjadi sesuatu yang terbaik. Fokus ke Bapak. Baik, kita masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Tadi di awal sudah kita bahas sedikit bahwa pembelajaran KSE kompetensi sosial emosional ini belum selesai. Lakukan pembelajaran fasilitator, masuk
belum masuk ke dalam konseptual. Nah, tapi dalam hal ini kami yakin Ibu sudah mengerti dan paham apa materi dalam modul 22 gitu, ya. Nah, kira-kira apa itu modul 22 itu yang akan Ibu bahas? Modul 2.2 itu adalah tentang pembelajaran sosial dan emosional, di mana kita sebagai pendidik harus bisa pertama merencanakan, memahami bagaimana implementasi pembelajaran dengan menggunakan kompetensi sosial dan emosional di kelas di mana kita bertugas. Jadi menurut Ibu, pembelajaran modul 22 ini adalah pembelajaran sosial dan emosional, ya. Nah, itu ada 5 kompetensinya. Ya. Nah, yang pertama apa kompetensinya? Yang pertama adalah tentang kesadaran diri. Yang kedua adalah manajemen diri. Yang ketiga adalah keterampilan kesadaran sosial dulu. Kesadaran sosial. Kemudian keterampilan berelasi. Yang kelimanya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita lihat dari yang pertama dahulu. Yang pertama tadi adalah kesadaran diri, ya. Ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa itu? Kesadaran diri itu adalah bentuknya bagaimana seorang siswa atau sosok guru sendiri itu bagaimana mengelola emosi, Pak. Mengelola emosi supaya bisa fokus kepada apa yang sedang dan akan dihadapi. Oh, jadi istilahnya Ibu dalam mempelajari kesadaran diri ini, ya, kita lihat di sini modul 21, ya. Modul berapa? 2.2. 22, ya. Ya, 22. Modul 22. Nah, ini kami lihat di sini modul 22. Ya. Nah, di sini ada kesadaran diri, ya, terus pengelolaan diri, terus Kesadaran sosial, dan sosial, terus keterampilan berelasi, keterampilan berelasi, berarti, ya, dan kemudian pengambilan keputusan. ya. Nah, dalam kesadaran diri ini kira-kira seperti apa bentuknya yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran kepada siswa? Ya. Contoh mereka diberikan kalimat apresiasi, misalnya terkait dengan kondisi di kelas. Bagaimana menurut kalian kelas ini kotor atau tidak? Mereka sadar kan, berarti iya ternyata kelas kita sudah bersih. Kemudian ditanya atribut siapa yang tidak lengkap. Ternyata saya atributnya lengkap. Terus kemudian untuk hari ini belajar IPA, semua buku dipastikan dibawa lengkap, ya. Jadi mereka itu dibawa ke kesadaran diri mereka, gitu Pak. Terus untuk poin ya kesadaran diri ya Pak, yang SD. Kemudian pada saat menjawab pertanyaan pemantik, juga itu juga merupakan kesadaran diri murid. Terus yang kedua, pengelolaan diri itu pada saat mereka dibawa untuk ke budaya positif, ya, misalnya 5S. Bagaimana caranya mereka untuk bisa membudayakan 5S tersebut, gitu ya, kepada teman sejawat, kepada bapak ibu guru, gitu, salam, sapa, senyum, sopan santun. Itu kan berarti manajemen atau pengelolaan diri, ya. Terus yang ketiga, kesadaran sosial itu mereka diberikan apa yang memperlihatkan bagaimana mereka itu memberikan rasa empati kepada orang lain, sehingga mereka itu sadar bahwa dia itu
dalam implementasinya ke depan, ibu sudah jalankan itu. Sudah. Dalam bentuk bagaimana mereka itu pembelajarannya? Dalam satu kelas atau bagaimana istilahnya? Dalam pengaturan kelas? Ya, dalam satu kelas lah. Pada saat saya di pertemuan kelas masing-masing, kalau untuk yang kategori upacara itu karena memang terlibat dengan wali kelas ya, di kelas saya sendiri di kelas yang wali kelasnya. Jadi artinya bergabung satu kelas saja, tidak dipecah-pecah begitu. Pecah-pecah. Jadi apa dia? Per mata pelajaran per kelas 8A sampai 8A, B, C, D masing-masing. Jadi dalam kelas itu dibagi dalam berapa Kelompok. Kelompok. Oke, kelompok ya. Ya. Jadi ada 5 kelas. Kelas 8, 14, 7, 14. Jadi satu kelas itu dibagi 5 kelompok. Dibagi menjadi 5 kelompok satu kelas itu. menjadi 3 Pak, sesuai dengan gaya belajar kalau dikaitkan dengan gitu. Sekarang ini tadi nanti untuk menjabarkan kegiatan KSI ini nanti Ya. dalam bentuk kelompok-kelompok. Ya. Nah, yang pertanyaan menjabarkan misalkan ada 5 kelas itu. Ya. Dalam ini ada kelas 8 satu kelas. Kelas 7 satu kelas. Nah, kita ambil contoh misalnya kelas 8A ya. B ya, 8B ya. Itu nanti 5 berapa kelompok? 3. 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok berarti kan itu berdasarkan dari survei kesiapan belajar Pak, dari tes diagnostik non kognitif yang melalui link gaya Berapa belajar. orang satu kelompok? Satu kelompok berarti 12. 36 dibagi 3. 12, 36 ya. Oke. Jadi nanti 13 kelompok. Nah, sekarang ibu akan merencanakan pembelajaran sesuai emosional yang dilakukan dalam kelas ibu ya. Nanti akan kita bentuk kelompok ini. Nah, kira-kira bagaimana model perencanaannya? Model pembelajarannya. Model pelajaran itu rencanakan dulu. Ya. Model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Kan sekarang kan kelompok ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Kemudian mereka diajak menuju tahapan atau step-step langkah-langkah dari model pembelajaran tersebut Pak. Mulai dari diberikan stimulus, kemudian mereka diajak menonton video, mengumpulkan data, mereka berdiskusi, kemudian mereka menggali, eksplor materi-materi, dan kemudian mereka menghasilkan produk Pak. Produk yang akan dipaparkan di setiap kelompoknya di depan. Jadi nanti dalam kelompok itu nanti kan dimasukkan pembelajaran yang berlaku secara kolaboratif ya, terus komunikatif, yang bergerak pada murid ya. Baik, gue yang kita masuk ke sesi ke istirahat tadi, mudah-mudahan sudah tadi gimana nih? Ya. Keterlaksanaan tadi tahapan bagja. Nah, tahapan bagja ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, terutama dari hasil diskusi lokakarya kedua. Masih ingat? Nah, itu sudah memasuki mendapat umpan balik dari teman-teman ibu, sehingga nanti kami ingin melihat sampai sejauh mana keterlaksanaan tahapan bagja ibu lakukan ini sesuai dengan hasil daripada kegiatan atau diskusi kita pada pagi ini. Baik Bu Endang, kita di sini bahwa apakah Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan diri Ibu? Ya Pak. Sudah Saya ya? sudah menerapkan. Oke, jadi Ibu sudah menerapkan. Ini kita lihat ini tahapan bagja yang diterapkan. Ini adalah visi SMP Ibu. Ya. Coba dibaca. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Ya, itu kan visi daripada Ibu ya. Ya. Nah, sekarang baca kembali visi guru Ibu sebagai guru penggerak. Visi guru penggerak mewujudkan murid yang berkarakter dan berbudaya serta peduli lingkungan sekolah yang berwawasan global. Nah, jadi nanti istilahnya kalau kita lihat dari sini kan visi Ibu sebagai guru penggerak dibandingkan
visi SMP Ibu, artinya Ibu sudah melampaui. Karena di sini visi sekolah Ibu adalah masih berwawasan lingkungan, sedangkan Ibu sudah masuk ke wawasan global. Jadi artinya apapun yang Ibu lakukan artinya insya Allah tidak akan masalah untuk mencapai visi sekolah Ibu. Nah, dari visi Ibu sebagai guru penggerak ini nanti Ibu akan melakukan prakarsa perubahan. Ya, coba dibaca prakarsa perubahan itu. Prakarsa perubahannya membentuk murid-murid yang berkarakter dan berbudaya serta peduli lingkungan sekolah yang berwawasan global. Nah, jadi nanti Ibu membentuk karakter berbudaya dan peduli lingkungan sekolah. Ya. Jadi ada 3 nih. Ibu akan membentuk murid yang berkarakter, terus yang kedua berbudaya, yang ketiga peduli lingkungan sekolah. Ya. Ya, ada 3 prakarsa Ibu yang akan lakukan. Nanti kita kembali ke visi Ibu tadi. Ibu akan mewujudkan berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan. Jadi artinya antara prakarsa Ibu yang akan Ibu lakukan terhadap visi yang Ibu buat atau yang Ibu punya, itu artinya sudah seiring selangkah sama ya. Jadi artinya kan tidak terlalu perlu jauh ke sana, kita larinya kemari. Nah, sekarang pertanyaan kami, ini tadi maksudnya berwawasan murid berkarakter dan sebagainya. Itu tujuannya itu ke murid yang Ibu ajar atau Ibu ampu materi pelajarannya ada 4 kelas 8 dan kelas 7 satu kelas atau seluruh murid seluruh murid ya, jadinya sekolah Bu ya. Jadi ini kan membesar program Ibu ya. Nah, dari prakarsa perubahan ini Ibu sudah membuat alur bahasanya. Nah, kalau kita lihat di sini prakarsa yang akan Ibu buat adalah sesuai dengan apa yang menjadi visi Ibu dan juga apa yang menjadi prakarsa Ibu. Nah, sekarang apa dulu langkah-langkah yang pertama Ibu lakukan untuk menjabarkan atau mengeksekusi daripada kegiatan prakarsa perubahan yang Ibu lakukan ini? Ya. Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Pertanyaan dalam lupa. Ya. Sekarang silakan baca pertanyaan pertama. Ya. Apa yang harus saya lakukan agar murid peduli lingkungan yang berwawasan global? Ya. Kemudian bagaimana? Nah, sebentar. Ya. Jadi nanti Ibu menanyakan peduli lingkungan berwawasan global. Jadi Ibu tadi nanti ada 3 berkarakter dan berbudaya serta lingkungan belajar. Ya. Jadi sekarang apakah sudah pas pertanyaan Ibu atau masih mau perlu dikoreksi atau bagaimana ini? Sudah pas Pak. Kan di sini membentuk murid-murid yang berkarakter. Berarti apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Jadi artinya Ibu dari visi prakarsa perubahan Ibu tidak membuat 3-tiganya, tetapi baru 1 peduli lingkungan sekolah. Ya, peduli dengan lingkungan, Jadi Ibu belum memasukkan prakarsa perubahan untuk berkarakter dan berbudaya. Nomor 2 Pak, poin 2. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih dan berwawasan global? Iya. Sekarang ini kan poin 1, peduli lingkungan. Jadi artinya Ibu tadi adalah membentuk murid berkarakter dan berbudaya serta peduli lingkungan sekolah yang berwawasan global. Sekarang pertanyaannya 1, apa yang harus saya lakukan agar murid peduli lingkungan yang berwawasan global? Nah, pertanyaan kami, apakah yang akan Ibu melakukan prakarsa ini hanya untuk berbudaya, peduli lingkungan saja, atau sudah masuk berkarakter dan berbudaya? Ketiga-tiganya.
tiga-tiganya. Iya. Coba bagaimana penjelasan yang tiga-tiganya ini? Iya. Karena di sini terbaca peduli lingkungan. Ya. Apakah Jadi- peduli? Ya, jadi di sini namanya berwawasan global itu kan berarti global. Global itu menyeluruh secara holistik, Pak. Baik pembentukan di karakternya. Jadi bagaimana mereka mau peduli kalau karakternya tidak ada. Jadi mereka tuh akan dibentuk dulu karakter, habit atau kebiasaan. Kemudian yang kedua-duanya setelah mereka punya habit atau kebiasaan, mereka akan dibudayakan. Terus kemudian nanti setelah mereka punya habit, terus kemudian mereka sering dengan budayanya yang mereka lakukan, maka dia akan punya wawasan global bagaimana pentingnya untuk melakukan lingkungan ini supaya aman, tertata, terkelola ya sesuai dengan cita-cita kami. Baik, Bu Endang, kita tidak terasa ternyata sudah berada pada bagian akhir daripada pendamping individu ketiga ini. Ini kita hanya punya waktu 15 menit. Mudah-mudahan 15 menit ini apa yang menjadi kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang pertama Bu Endang, bahwa kita sudah melaksanakan pendamping individu ketiga ini. Dari awal tadi refleksi umpan balik, terus pelaksanaan pembelajaran ibu sosial ekonomi, dan juga diskusi pelaksanaan Bakja yang merupakan penjabaran dari prakarsa perubahan yang ibu lakukan. Nah, dari kesemua ini, hal apa yang paling menarik menurut ibu, dan mengapa hal tersebut ibu menyatakan memang menarik? Ya. Yang pertama adalah dapat ilmu, dapat pengalaman, kemudian dapat eksplor materi, bimbingan dari pengajar praktik untuk setiap pendampingan individu baik 1, 2 sampai sekarang yang ketiga, Pak. Dan tentunya sangat menarik dan sangat baik untuk progres kemajuan saya sebagai pendidik yang tadinya awalnya saya belum paham betul bagaimana proses pembelajaran berpihak pada murid, karena memang kami biasanya terkadang suka egois ya Pak ya, ingin mengajar dengan zona nyaman kita gitu, semaunya kita. Namun ternyata pesan moral dari KHD itu bahwa kita betul-betul sebagai amom ya, sebagai hamba pada siswa, dalam arti bukan menghamba seperti ke raja gitu ya, tapi kita mengemas bagaimana kita peduli kepada siswa yang saat itu kita tidak boleh menghukum siswa, apalagi kita tidak tahu latar belakang mereka bagaimana ya, langsung saat itu di ponis gitu Pak, padahal mereka itu sebetulnya bisa kita gali dulu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi kita betul-betul menerapkan keberpihakan kepada murid untuk proses pembelajaran gitu Pak. Jadi ilmu, pengalaman dari Bapak yang kami bisa terapkan di kelas yang sangat menarik. Jadi artinya yang menarik untuk ibu adalah pembahasan tentang kompetensi sosial ekonomi emosional. Ya. Bakjanya tidak menarik. Belajarnya juga menarik. Sekarang mana yang paling menarik? Yang menariknya, dari yang semua kita bahas. Ya, yang paling menarik Kan ada adalah umpan balik, Ya. pembelajaran ibu selama 1 bulan, terus ada nasional, ada bakja. Itu yang mana yang paling menarik? yang paling menarik nih terkait Bagja Pak, karena memang itu langsung keterkaitannya. Itu ya. Jadi bakja ya. Sekarang kenapa ibu mengatakan bahwa bakja ini menarik? Ya, karena Bagja sendiri itu adalah langkah-langkah bagaimana kita mewujudkan prakarsa perubahan kita kepada murid, sehingga visi kita ini bisa terlaksana. Sebelum-sebelumnya bagaimana? Karena ini bakja ini sudah dipelajari dari awal dengan pasti dan sebagainya sebelum kita melakukan pendampingan individu itu, dan sudah pernah dibahas juga pada saat lokal karya. Mengapa sampai baru sekarang dikatakan lebih menarik gitu? Iya, karena kemarin itu berarti saya tidak menggunakan alur itu Pak. Gitu. Jadi artinya ada manfaat kita seperti ini dengan kita melakukan ini sehingga tergambar, karena kan tidak terlalu sulit menurut kami ya. Asal kita, ini pertanyaannya, ini jawabannya, ini pertanyaan, ini jawabnya, tinggal dijawab, sudah saya lakukan belum?
iya. Sudah, ya oke, belum dibuat, tetapi dengan bukti-bukti nyata Bukti, iya. sampai ke eksekusi. Jadi seperti di RPP juga itu alurnya itu Iya. awal, inti, akhir. Jadi artinya alur kita melakukan suatu program, Iya. gitu Bu ya. Iya. Jadi oke Bu ya. Jadi jawabannya adalah tentang Bakja karena awalnya masih belum full betul apa ini harus lakukan ini. Cuma ditulis-tulis saja, karena tulisan juga harus dikoreksi lagi. Iya. Jadi artinya pada saat berikutnya Bu sudah bisa memperbaiki apa yang Iya. masalahnya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua apa yang sudah baik dan perlu yang perbaiki lagi dalam pendampingan ini Bu, dalam kegiatan berikutnya. Yang sudah baik ya berarti terkait dengan kolaborasi Pak, komunikasi gitu. Yang praktik baiknya saya harus kolaborasi dan komunikasi dengan teman-teman. Bukan ke teman, tapi pendampingan. Pendampingan. Ya, berarti berharap kepada Pak Jadi sebagai pengajar praktik dalam pendampingan itu memberikan arahan. Sekarang yang baik dulu apa? Yang baik dulu berarti Bapak memberikan bimbingan yang luar biasa. Yang kemudian mengarahkan yang tadinya belum paham jadi paham. Itu. Kemudian yang sudah paham dilanjutkan. Gitu, Pak. Terus ada yang perlu Bapak perbaiki lagi ke depan biar lebih makin baik. Yang diperbaikinya sepertinya cukup Pak, tidak ada ya. Karena Bapak sudah maksimal, sudah optimal memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memperbaiki Pak, karena Bapak kan selalu begini, Bu Endang begini, fokus gitu. Berarti kan artinya Bapak betul-betul menyayangi kami gitu Pak. Jadi yang paling pokok tuh nggak tertekan gitu kan dengan sistem yang kami lakukan ini ya. Ya karena memang mau nggak mau sistemnya begitu ya Pak ya. Kalau memang kita mau protes ya itu sudah resiko terbesar. Ngapain kamu ikutan PGP kalau tidak mau ikut dalam keterlibatan secara SOP-nya gitu Pak. Itu pemahaman saya. Kadang-kadang memang kalau secara manusiawi ya Pak ya, secara manusiawi namanya juga tenaga. Apalagi kan Bapak juga berarti sudah menjadi teladan kami jadi guru, bagaimana dengan ada kegiatan lain. Jadi kita harus memanage waktu, bagaimana kita harus berbagi gitu. Di keluarga juga kan begitu ya Pak ya. Nah, terima kasih Bu Endang. Jadi artinya memang kami kadang-kadang merasa tidak kami kemukakan, khawatir nanti salah persepsi. Kami juga khawatir nanti Bu Endang atau JGP kami kan istilahnya tidak biasa-biasanya demikian, ternyata kan terlihat dari mimik kami, tapi intinya prinsipnya memang istilahnya intinya bagaimana istilahnya Ibu Endang ini sehingga jelas pada saat sudah selesai nanti sudah dikuasai, sehingga dikuasai tinggal dimunculkan, jangan sampai salah. Karena kalau salah kami juga akan terkena. Paling itu aja Pak, mungkin spare waktu ya kali ya, karena kan Bapak juga pasti wah ya ini guru ini kenapa kok bisa terlambat, walaupun terlambatnya nggak melampaui, alhamdulillah sih Pak ya. Kalau menurut Bapak sih terserah sih penilaian Bapak terhadap saya sekuat tenaga, bahkan kalau misalnya kadang-kadang saya tidak paham itu saya langsung nyari ya. Katakanlah kamu kan punya ketua kelas Pak Henry, nah tolong gini, oh gini bu gitu. Nah, begitu Pak Henry, Bu Endang sudah buat ini belum gitu, bagaimana gitu. Jadi kita saling berkomunikasi, berbagi dengan CGP yang lain gitu Pak. Jadi harapan kami sih bukan berarti tertekan ya. Kalau mau jujur-jujuran mah ya kita juga memang waktunya ya Pak ya gitu. Cuman ya alhamdulillah sih seiring dengan bimbingan Bapak semua terselesaikan walaupun ada sedikit tersendat gitu. Jadi di mana kami Bu yakinlah bahwa sampai sekarang tuh luar biasa hebat, sudah sesuai dengan harapan kami. Tapi itulah dia namanya manusiawi kan, misalnya kurang, terlambat dan sebagainya, itulah masalah bukan yang harus kita permasalahkan, tetapi kita makin perbaiki diri. Kami juga akan terus lalu memperbaiki diri, mencari yang terbaik itu Bu ya. Jadi kita prinsipnya kita saling komunikasi sehingga memecahkan masalah apa saja, kita tidak ada alasan tidak bisa selesaikan. Kita sudah pernah melewati yang sangat berat. Kalau kami tidak ngotot, gagal Ibu pada saat kegiatan terjadi peristiwa itu. Kami ceritakan kepada mereka bahwa kami sudah pernah mengalami situasi yang sangat berat. Ternyata kami alhamdulillah berhasil menyelesaikan sampai akhir. Malah mungkin tidak maksimal. Coba kalau misalnya
sudah terpengaruh semua karena permasalahan mereka sudah tidak melihat kita lagi karena ada masalah fokus. Orang-orang pembesar semua, ada kepala sudinnya, ada sebagainya. Tetapi kita tetap fokus bagaimana kita selesai karena bermasalah, karena ketentuan memang harus kita lakukan. Itu adalah seperti Ibu sampaikan, resikonya. Ibu resikonya, kami resikonya. Insya Allah dengan kegiatan niat baik ini, niat karena Allah kita harus selesaikan. Baik, ya. Bapak menguatkan kami. Sangat mengapresiasi yang telah Ibu lakukan ini sampai saat ini menurut penilaian kami. Ibu telah berbagi praktik baik yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring itu kami pantau, Ibu tahu sendiri. Kadang-kadang kami lihat bagaimana ini sehingga keaktifan itu adalah makin meningkat. Jadi kalau misalnya Ibu diam, artinya kan akan jadi masalah. Jadi kan kami lihat dari awal sampai akhir, kelihatannya waktunya kurang terus dan juga antusias baik. Fasilitator kami akan menilai mereka juga dan menilai TGP. Ibu sudah melakukan praktik baik dari awal sampai akhir penilaian kami. Mudah-mudahan 50% ini kita tidak akan masalah karena besok sudah masuk ke elaborasi pemahaman. Tidak pernah habis sampai 6 bulan sampai bulan April. Itu risiko kita, Bu, ya. Nah, untuk ini Bu, kami hanya mengingatkan bahwa pada pendampingan individu keempat nanti Ibu harus menyiapkan. Yang pertama RPP. Tadi sudah Ibu buat RPP, tetapi baru menyangkut masalah diferensiasi. Nah, RPP-nya Ibu siapin ada 3 unsur. Unsur pertama adalah pembelajaran yang menyangkut pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tolong diberi warna biru yang terkait dalam RPP atau modul Ibu itu sehingga kita mudah kelompok-kelompokan Ibu mudah, kami juga mudah ya. Jadi warna biru untuk pembelajaran diferensiasi. Terus nanti warna merah untuk unsur kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial. Oh ini nanti Ibu jalankan. Ibu kan belajar mengajar seperti normal gitu ya. Dan yang ketiga adalah unsur budaya positif warna hijau. Nah ini kami perlu memastikan kapan Ibu akan mulai membuat RPP ini. Pak, udah dibuatkan tadi. Yang punya saya ada warnanya, Pak. Ibu, di mana? Yang punya Ibu mana? Ya ini. Ya. Sekarang kapan Ibu akan membuat RPP 3 unsur ini? Besok ya, Pak. Enggak masalah, mau hari juga kan? Iya. Kalau besok itu artinya tanggal 14. 14 lalu ini. Tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal berapa ya ini? Sebelum loka. Kita tidak usah membahas yang lain sekarang. Ibu membuat kesepakatan kami mulai kapan membuat RPP 3 unsur. Baru nanti RPP yang mana kita bahas berikutnya. 2 hari dari hari ini. Ya ini tanggalnya ini. Ya, boleh. Ya. Ini sekarang tanggal 13. Berarti makin cepat makin baik. Ya, insya tanggal 15 ya, Pak. Dapat tanggal 15. Ini 15 hari Rabu ya. Ya, Rabu. Oke Bu ya, kami tulis tanggal 15. Ibu catat jangan sampai nanti beda karena akan kami buat dalam jadwal. Nah, tolong Bu parah. Ya. Pak, maksudnya ini nanti dikirim ke Bapak RPP-nya? Belum, baru Ibu rencana membuat. Ibu nanti kami pantau mulai membuat tanggal 15. Oh gitu. Ya. Nah, RPP ini yang dibuat adalah RPP yang sudah kita sepakati hari apa Ibu mengajar pada waktu nanti bulan Februari. Kemarin saya ngelis di tanggal 5 Februari. Pokoknya biar nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, pas saat Ibu mengajar itu karena di sana diminta pas jam mengajarnya itu yang RPP dibuat. Iya. Masih jauh, jadi kita masih panjang. Jadi ini RPP-nya aja, yang lain-lainnya kan bisa menyusul. Iya. Nah, sekarang Ibu sudah menyepakati bahwa tanggal 15-11 Ibu mulai membuat. Nah, sekarang RPP itu harus kami koreksi. Karena belum tentu sekali selesai. Iya. Bisa 2-3 kali, tapi maunya sekali selesai beres. Iya. RPP. Tetapi kalau Ibu mengikuti petunjuk kami, warna ini, tergambar sana, wah sudah lengkap.
karena ada satu unsur saja kurang, kami suruh perbaiki atau yang Ya. kurang pas. Tanggal berapa kira-kira yang RPP Ibu susun itu nanti akan kami berikan umpan balik, diserahkan kepada kami melalui online. Japri ya Pak? Tanggal berapa? Ya maksudnya umpan baliknya Japri ya? Iya. Ya Japri. Tanggal Insya Allah tanggal 17 Insya Allah ya Pak. Hari Jumat itu. Jumat Insya Allah. Jumat ya. Iya. Hari Jumat. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau Bapak 5 menit selesai. Tapi kalau Ibu ya nggak apa-apa lah. Ya, oke, tanggal 17 ya. 17 ya. Tapi Pak, mohon maaf, jika seandainya sebelum tanggal 17 dikirim bisa juga kan? Jadi nanti Ibu hanya mengirimkan RPP-nya aja. Iya. RPP awal pembelajaran, terus inti pembelajaran, terus Iya. akhir pembelajaran ditambah dengan evaluasi. Bukan Pak, maksud itu saya kan di sini. Seandainya udah jadi di sini kirim boleh. Oh, makin iya. cepat makin. Kalau Bapak kan gitu. cepat dapat selamat, ngapain mau Oh, iya, iya. amat. Kalau selamat tak lari gunung dikejar, mana ada gunung berlari. Ya, jadi tanggal Oke. 17. Jadi ada pada tanggal 17. Mengingatkan 17 Ibu ya, Bapak Pak? ingatkan, tapi kalau Ibu sudah laku enggak masalah. 17 November ya Pak. Ya. Datang para lagi. Ya. Ya, ini jadwal kami. Ya. Baik Bu Endang, jadi nanti penetapan jadwal ini sudah kita sepakati. Nanti pada saat pelaksanaan kegiatan observasi itu dibuat 2 jam saja RPP-nya. Ya betul. 2 kali 45 menit dan 30 menit. 40 menit di sini. 40. Iya. Oh bukan 45 ya. Kalau kami SMK 45, Iya, SD 40. 35. Jadi Pak Ibu Endang 40 ada 2 kali 40 menit, 80 menit. Masih ada 10 menit bonus. Nanti kita bisa menggunakan untuk diskusi gitu ya. Oh iya iya. Ya, itu nanti sesuai dengan jadwal Ibu yang sudah kami sampaikan ya. Nah, sebelum kita tutup, ada mungkin hal-hal yang perlu dalam pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator agar makin baik, makin bagus yang Ibu lakukan dengan beliau, dan nanti akan kami catat dalam lembaran komunikasi kami di NFS. Silakan, Bu sampaikan kepada kami. Cukup Pak. Sepertinya sudah banyak yang diberikan pemahaman kepada kami cukup. Jadi tidak ada dengan pembelajaran Pak Anang gitu ya. Ya. Tidak ada yang perlu kami sampaikan ke beliau. Gak ada, kayaknya udah cukup Pak. Ini cukup. Sudah. Yakin. Jangan ngeluh lagi kami. Waduh Pak, kok ini malam-malam gini-gini. Malam Bapak bersyukur malam karena pas berangkat masih santai. Iya, Pak. Kalau saya nih Pak, Kesepakatan. pertama kalau saya itu kalau ibu-ibu ya Pak ya, kalau ibu-ibu enakannya sih malam. Karena dari segi keamanan ketika misalnya kita berangkat pun, atau yang saya evaluasi ya Pak ya, saya evaluasi ketika daringnya itu sore, itu ada juga yang teman-teman terlambat masuk. Tapi kalau saya lihat saat setelah maghrib itu masuk semua langsung Pak. Jadi komunikatif, udah gitu aman di rumah gitu kan. Kalau sore itu saya lihat ada yang maaf Pak, saya masih di jalan. Maaf Pak ya, ini saya lagi di kendaraan. Gitu. Sehingga Pak Anang itu kan mencari gitu. Pak Bapak juga, kok ini Bu Aisyah belum ada gitu misalnya. Kok Bu Sunarti belum hadir gitu, kayak gitu tuh. Kayak gitu Pak, itu kalau menurut saya gitu. Makanya efektifnya itu kalau saya lihat rukol kemarin 2 kali berturut-turut di modul 2.2 itu efektif di setelah badan maghrib Pak. Jadi udah aman, nyantai di rumah gitu. Kemudian memang kita juga tenang gitu ya Pak ya. Sehingga pada saat berdiskusi pun lepas itu Pak, mau sampai jam berapapun, kalau tidak difasilitasi tidak di stop sama Pak Anang sendiri, wah ini Bapak Ibu kita sudah melampaui waktu gitu. Coba kalau sampai sore, bagaimana ketika ibu-ibu yang harus berkendaraan umum atau berkendaraan pribadi di jalanan Pak? Kalau katakanlah laki-laki mungkin masih bisa ya Pak ya. Makanya saya setuju dengan Pak Henry, jadi resiko terbesarnya dari ibu-ibu yang pulang kerjanya sore karena memang jamnya itu di sekolahan, seperti itu Pak. Yang kedua, kalaupun dipaksakan itu guru tersebut atau CKP tersebut pulang dulu gitu, sementara Pak Anang sudah woro-woro sama Bapak, ini mana nih pada kemana kok masih ada yang belum masuk ke forum gitu ya Pak.
oh ternyata masih di jalan, ada yang posting, papa saya lagi masih di jalan nih gitu, atau ini koneksinya ternyata tersendat, terputus segala macam, kan gitu Pak. Jadi ya artinya Bapak juga kemarin baru tahu, oh rupanya sudah kasak kusuk menyampaikan kepada Pak Anang, ternyata kan sudah dirubahnya ya. Jadi artinya pada saat sekarang gimana Pak? kegiatannya kan sudah berada di rumah semua ibu-ibu baru dimulai kan. Kalau kemarin kan di siang kita kegiatannya. Tapi kalau dilihat dari kegiatan teman-teman yang lain juga Pak, untuk seangkatan ya, yang pasti lain juga pada malam. Gitu. Ya sekarang kan sudah malam kegiatan kita kan. Iya, jadi kan sudah sesuai dengan harapan gitu kan. Iya, betul. Karena masalahnya kalau mau ikuti Ibu Ena, mau ikuti Ibu Epi, mau ikut Dahlia, gak bakal ketemu gampang lah. Kembali lagi resiko. Iya, Ya, ada resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti ada hikmah terbaik. Tetapi kalau kita berpikir negatif sampai berakhir kita berdepan nggak selesai gitu ya. Jadi Bu ya, jadi artinya pembelajaran daring itu tidak masalah. Tapi harapan kami tetap jangan sampai nanti kegiatan ini mengendor lagi Bu ya. Karena pembelajaran daring kita kan sudah hampir berakhir ya. Sudah 50% lebih. Artinya pada saat seperti itu kami di pembelajaran luring dengan pembelajaran daring kita mempunyai level yang sama dalam memberikan penilaian. Jadi artinya pada saat itulah makanya kami buat kesepakatan ulang. Kesepakatan ulang ini dilakukan. Artinya pada saat pembelajaran daring kan lebih ketat lagi. Ibu Endang tidak melakukan jam 23.59 itu akan bermasalah. Sebelum itulah maka kami ingatkan, Pak Anang juga ingatkan. Itu adalah tugas mutlak Pak Anang, tetapi kami ikut ingatkan. Tapi harapan kami tetap dengan teman-teman saling ingatkan bahwa ketentuan itulah resiko yang Ibu hadapi sekarang sampai berakhirnya. Demikian juga dengan kami, bukan berarti kami tidak ada limit waktu, karena setiap keterlambatan itu akan terdata di LMS. Itu akan berpengaruh kepada PBB itu sendiri. Jangan sampai nanti permasalahan ini baru larut-larut, akhirnya tidak bisa kita carikan solusi terbaik. Jadi pada prinsipnya sistem itu sama. Yang kami masukkan data, yang Pak Anang masukkan data itu otomatis tidak bisa dihapus lagi. Jadi artinya kita harus taat waktu apa yang disampaikan oleh fasilitator, apa yang disampaikan oleh PP, ikuti saja. Kalau instruktur masih kurang terlalu banyak interaksi, tetapi dia tetap penting gitu ya. Baik Bu, enak kita akhir dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai ya. Nah, kami ingatkan lagi nama kami bukan MPD Bu, tapi MT. MT ya Pak ya. Master Teknologi, karena jauh beda. MPD kan Master Pendidikan. Jangan sampai salah dalam kegiatan penulisan gitu ya. Baik, kita nanti akan bertemu kembali pada kegiatan lokal karya ketiga yang kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 18 November 2023 di SMP 85 ya. Nanti akan kita lagi ya. Baik Pak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi